Setelah mendapatkan notifikasi update, Asahi langsung mendatangi basement sekolah. Di situ terdapat celah dimensi yang digunakan sekolah untuk mengajari murid pahlawan berburu. Dan sekarang Asahi ingin berburu goblin. Satu-satunya monster yang sekarang bisa dikalahkan Asahi cuma goblin. Dan syarat untuk mengupdate baju ketat Asahi adalah dengan mengkonsumsi batu kristal mana magic yang dikeluarkan monster setelah dihancurkan. Ini penting bagi Asahi, soalnya dirinya adalah pahlawan terlemah, ia harus meningkatkan kemampuannya. Jika tidak, sekolah Valkyria akan mengeluarkannya. Seperti teman-temannya sesama pahlawan lemah, mereka sudah lebih dulu dikeluarkan karena kekuatan ampas yang mereka miliki. Dan sekarang cuma Asahi yang memiliki kekuatan ampas. Ia tidak mau dikeluarkan, ia akan berjuang. Kemudian Asahi sampai di pintu gerbang, ia membuka pintu itu. Dan terlihat celah dimensi yang dijaga ketat oleh sekolah Valkyria. Itu adalah celah dimensi menuju dunia monster. Tapi scene dipercepat, tahu-tahu Asahi sudah tepar diserang monster. Ia malah kalah dihajar sama monster goblin yang lemah. Asahi merasa dirinya belum berkembang sama sekali, ia masih pahlawan terlemah. Lawan goblin saja harus bonyok dulu, lemah sekali. Padahal tinggal mengalahkan satu monster untuk mendapatkan Crystal Magic. Malahan kesulitannya seperti mengalahkan monster tingkat atas. Asahi pun bangun, ia akan berusaha mendapatkan Crystal Magic. Ia pun mengingat kembali kejadian kemarin. Itu kejadian di mana dirinya kesetrum listrik saat menggunakan senjata. Asahi merasa kejut listrik itu bisa ia manfaatkan. Okelah, langsung digas. Asahi langsung berlari menuju si goblin. Dan si goblin, ia langsung bersiap untuk menghajar Asahi dengan palu gadanya. Asahi berusaha menahan palu gada itu, yang kemudian dipeluk palu gadanya. Walah mau diapain ini? Malah dipeluk? Dan ternyata Asahi memeluk gada itu supaya si goblin terkena hukuman juga, yaitu hukuman kesetrum listrik. Buset, goblinnya kesakitan, Asahi juga kesakitan. Tapi si goblin malah pindah alam, karena kejut listrik begitu besar. Sedangkan Asahi ia masih hidup. Ia setiap hari terkena kejut listrik seperti ini. Jadinya ia sudah terbiasa. Si goblin pindah alam. Dan ia mengeluarkan mana Crystal Magic. Wah, Asahi senang sekali mendapatkan mana Crystal Magic. Ini Crystal Magic pertama yang ia dapatkan. Mantap banget dah. Dengan tubuhnya yang penuh luka, Asahi berusaha mengambil mana Crystal Magic itu. Dan setelah diambil, Asahi langsung tersenyum, ia tidak menyangka bakal mengalahkan goblin dengan cara seperti ini. Menyakitkan! Tapi ketika dipegang, Crystal Magic-nya langsung diserap oleh baju ketat Asahi. Notifikasi langsung muncul. Penyerapan pertama kali oleh Beginner Suit. Sekarang Beginner Suit bisa diupdate menjadi Indomitable Suit. Kemudian untuk melakukan proses update, Asahi kembali ke kamarnya di asrama sekolah Valkyria. Ia melihat kembali notifikasi perubahan yang ada pada baju ketatnya. Asahi melihat cara mengupdate baju ketatnya. Ia harus mengucapkan secara lantang kata, update. Harus diucapkan keras. Walah kayak mau henshin saja. Okelah kalau begitu, daripada menunggu kelamaan, langsung diucapkan, update. Baju ketat Asahi bersinar terang dan baju ketatnya langsung berubah. Nggak berubah sih, cuma nambah corak garis-garis doang. Lah, udah ganti cosplay. Gak jadi Saitama lagi, sekarang malah jadi Kamen Rider Faiz. Duh, aneh bener. Tapi Asahi merasa dirinya tambah keren, mantap pol. Ada corak garis-garis. Di belakang juga ada coraknya. Mantap dah. Cek dulu status panel dari baju ketat ini. Setelah dicek, kekuatannya bertambah. Pertahanannya juga bertambah. Tapi, skill dan status pendukung lainnya malah kosong. Lah, masih ampas ternyata. Sungguh mengecewakan. Walaupun kekuatan dan pertahanannya meningkat, tapi ini masih kalah dengan yang lain. Gimana sih, kenapa masih ampas seperti ini? Gak ada skill yang muncul lagi. Buset dah. Tapi ya dah lah. Semangat. Asahi merasa ini adalah kemampuan terbaik miliknya. Walaupun masih ampas, tapi ini masih bisa dikembangkan lagi. Oke gas. Mumpung masih malam, belum pagi, berburu lagi kayaknya asik nih. Kemudian di dalam celah dimensi ada goblin yang berdiri. Sepertinya ia sedang melawan seseorang. Dan benar, ia sedang melawan Shizuku. Shizuku malah dengan mudahnya mengalahkan goblin itu. Ia pun merasa capek karena sudah seharian berburu goblin di celah dimensi.
Ia merasa sudah kelelahan, tapi ketika ia sedang mengumpulkan kristal magic, Shizuku melihat seseorang yang ia kenal. Wah, itu Asahi Hinata, pria terlemah di Akademi Valkyria. Ia sedang berjalan sendirian. Temannya yang memegang tombak merasa aneh dengan Shizuku. Kenapa dia melihat cowok itu begitu lama? Apa ada yang salah dengan cowok pakai baju ketat itu? Kok kenapa melihat ke sana? Nggak ada yang aku lihat. Dia itu pria yang kemarin kelontangan kan? Dia sudah menunjukkan seluruh tubuhnya di hadapan kamera. Apa kau menyukai tubuhnya? Berhenti berbicara. Kita sedang ada di dalam dungeon yang berbahaya. Jangan jadikan arena ini tempat ngobrol. Kita harus mencari monster lagi. Lah, serius amat? Lagian kenapa kau marah? Aku kan cuma nanya. Shizuku malah cuek. Ia bodoh amat dengan pertanyaan temannya itu. Ya, gimana lagi? Asahi adalah saudara sepupunya. Ia juga penyelamatnya. Tapi malahan jadi pria aneh dengan artefak baju ketat. Sungguh memalukan. Si cewek tombak merasa aneh dengan kelakuan Shizuku. Tidak kayak biasanya, sekarang malah gampang marah. Apa dia sedang PMS? Tapi yang paling aneh itu cowok. Kenapa juga pakai baju ketat diumbar kemana-mana? Emangnya pamer otot, orang kurus kerempeng kayak gitu. Aneh bener. Dan ini dia, si kurus kerempeng Asahi. Ia sedang melawan satu goblin. Ia mau mengetes baju barunya sekarang. Serangan gada diluncurkan dan Asahi langsung menahan serangan gada itu dengan kedua tangannya. Setelah itu Asahi mempersiapkan kepalan tangannya dan langsung meluncur. Kena! Si goblin terkena kepalan tangan Asahi. Tapi ternyata serangan Asahi masih lemah. Si goblin baik-baik saja. Asahi bingung, ia malah dipegang kepalanya sama goblin. Dan ternyata, malahan diserang balik sama goblin. Buset, lemah amat. Dikira tambah kuat malah masih letoy. Habis reneng goblin Asahi kesakitan. Ia tidak bisa menghindari serangan goblin. Si goblin jadi kesal banget, ia langsung menghajar Asahi dengan palu gadanya. Buset, Asahi langsung tidak berdaya, ia berusaha bertahan dari serangan si goblin. Asahi pun mau lari dari si goblin, ia harus menjaga jarak terlebih dahulu. Tapi Asahi malah dikepung sama goblin lainnya. Waduh, gaswat, Asahi tidak bisa kabur kemana-mana. Ada 4 goblin yang mengepungnya. Asahi panik, ia bingung, kenapa ada 4 goblin yang mengelilinginya. Asahi pun dihajar tanpa ampun, para goblin menyerang dengan palu gada secara membabi buta. Ganas bener ini goblin. Asahi mau pingsan, ia berharap ada seseorang yang membantunya. Ia butuh bantuan, kalau tidak ia bisa pindah alam. Tapi ketika ia dihajar terus-terusan, ia mengingat kembali nasihat ayahnya. Ayahnya mengatakan, kalau Asahi harus bertahan dengan semua kemampuannya, bertahan untuk menjadi lebih kuat, bertahan untuk menghadapi hidup yang keras. Termasuk sekarang, yang dimana nyari kerjaan susah. Bertahan kawan, jangan menyerah. Mengingat di luar sana nyari kerjaan susah, Asahi langsung bangun. Ia langsung sadarkan diri demi bisa sekolah lagi. Oke, langsung digas. Goblin kembali menyerang dengan palu gadanya dan itu kembali mengenai kepala Asahi. Tapi ternyata salah. Asahi menghindari serangan itu. Dan palunya mengenai bahu Asahi. Asahi langsung memegangnya dan notifikasi hukuman karena memegang senjata muncul. Hukuman setrum listrik. Asahi dan 2 goblin terkena setruman listrik. Asahi bisa menahan setruman listrik, tapi 2 goblin itu tidak bisa. Mereka berdua langsung ambruk. Ketika para goblin ambruk, Asahi langsung berlari menjauh. Ia mau kabur dari kepungan para goblin. Tapi notifikasi muncul. Asahi mendapatkan skill baru. Karena jumlah damage yang diterima sudah mencukupi, Asahi mendapatkan skill baru, yaitu Revenge. Ini skill yang mengembalikan serangan, dan skill ini diperkuat dengan kekuatan fisik penggunanya. Waktu penggunaan cuma 10 detik. Waduh, singkat sekali. Tapi itu sudah cukup untuk mengalahkan para goblin ini. 10 detik sudah pas untuk mengalahkan semua goblinnya. Oke bos, siap siaga untuk menggunakan skill. Cara penggunaannya tinggal teriak saja. Katakan revenge dengan lantang. Ternyata para goblinnya belum pindah alam. Mereka masih bisa bertahan dari serangan kejut listrik yang diberikan Asahi. Asahi langsung bersiap dan ia berteriak, revenge. Asahi berlari dengan kepalan tangan yang mengandung listrik. Dan ia langsung menghantam goblin paling besar dengan skill kepalan tangan listrik. Dan hasilnya, si goblin terlempar cepat dan ia menabrak goblin lainnya.
Asahi tidak mau menyia-nyiakan waktunya, Revenge cuma bertahan 10 detik. Asahi langsung berlari dan ia kembali menggunakan kepalan tangan yang kuat. Goblin langsung pindah alam. Satu lagi dihantam dengan kepalan tangan, kalah lagi si Goblin. Kemudian hajar lagi satu Goblin dengan kepalan tangan, langsung pindah alam. Kurang satu Goblin lagi, dan waktu tinggal 1 detik. Hajar langsung dengan cepat. Kepala Goblin langsung kena telak. Semua Goblin kalah. Tidak ada yang tersisa. Wah, mantap. Keren banget si Asahi. Dia bukan lagi pahlawan terlemah. Tapi setelah skill Revenge selesai, Asahi langsung tepar, tubuhnya seperti kehilangan energi, ia sampai tidak kuat berdiri. Buset, capek banget. Ternyata itu efek dari skill Revenge, tubuh Asahi akan mengalami kecapean selama 10 detik. Dan Asahi bisa menggunakan kembali skill Revenge dalam waktu 24 jam. Waduh, cooldownnya 1 hari. Buset. Kemudian Asahi melihat ada satu batu kristal mana magic. Itu lumayan besar. Asahi pun mengambilnya, dan ketika diambil, langsung diserap sama baju ketat Asahi. Notifikasi muncul, karena Asahi sudah menyerap batu magic, Asahi diberi kesempatan untuk membuka skill lainnya. Sistem langsung memberikan option skill apa saja yang bisa Asahi buka dengan satu batu kristal magic. Dan muncullah beberapa skill pilihan yang bisa di-unlock sama Asahi. Ada skill aktif, ada skill pasif, ada juga penambahan status. Asahi tinggal milih. Wah, mantap, Asahi senang sekali. Ia akhirnya mengerti dengan artifak baju ketat yang ia miliki. Baju ketatnya ini akan berkembang dengan menyerap mana kristal magic. Mantap bener, bos. Dengan ini aku akan bertambah kuat, ucap Asahi kegirangan.